Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan toxic relationship, kita sudah terhubung dengan Novita Tanri, seorang psikolog. Mbak Novita, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mbak Novita, apa yang bisa kita pelajari dari kasus tadi, bahkan sebenarnya ada juga sebelumnya beberapa kasus-kasus terkait dengan toxic relationship ini. Berawal dari sebuah toxic relationship yang berujung penganiayaan hingga tewas ini, Mbak Tantri. Ya, Mbak Elisa, terima kasih. Ini kalau ngelihat dari tadi berita yang disampaikan bahwa hubungan ini sebenarnya sudah di-share di TikTok account daripada almarhumah ya, bahwa hubungannya ini sebenarnya bukan hubungan yang baik-baik saja. Sudah terjadi kekerasan, tetapi hubungannya masih terus berlanjut. Saya melihat bahwa sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki di dalam satu relasi, di dalam satu romantic relationship seperti ini harus waspada dengan apa yang disebut dengan tema kita hari ini, toxic relationship. Berarti relasi yang sudah beracun, dalam arti sudah sangat tidak sehat dan sangat tidak baik untuk kedua belah pihak. Nah, ini sudah harus diwaspadai sejak awal. Kalau sudah ada tanda-tanda kekerasan baik secara verbal apalagi secara fisik, ini harus dihentikan. Jadi tanda-tanda ini tidak boleh didiamkan. Lalu akhirnya nanti menjadi seperti saat ini, sekarang ini yang terjadi seperti kasus almarhumah Dini dan juga pelaku si siapa ini, Ronald ya. Ya, Mbak Tantri, tadi kalau Anda berbicara tanda-tanda, mungkin bisa dijelaskan mungkin kepada kami seperti apa sih sebenarnya tanda-tanda itu, apa biasanya Ya. indikasi awal dari toxic relationship ini? Biasanya kasar, Mbak. Kata-katanya itu yang kasar, kemarahan yang meledak-meledak, yang tidak bisa menahan amarah, tidak punya kemampuan untuk bisa menahan amarah yang disebut dengan tantrums ini. Tantrums itu ada berapa macam, Mbak? Tantrums yang kita tahu adalah tantrums pada saat di masa kecil, anak-anak di usia 2 sampai 4 tahun. Tapi jangan lupa, ada tantrum seri kedua yang kalau tidak beres di usia 12, 13, 14. Ini kalau jadi bicara toxic relationship di usia 12, 13, 14, kalau anak-anak remaja berpacaran sudah harus melihat indikasi ini. Dan masuk yang ketiga. Ketiga ini di usia 22, 23, 24. Kalau melihat hubungan ini sudah ada tanda-tandanya dengan perilaku yang keras dan kasar secara verbal maupun secara fisik, harus langsung stop. Jangan pernah menganggap bahwa orang akan berubah karena cinta yang diberikan lebih besar pada saat berpacaran. Karakter tidak bisa dirubah. Karakter terus ada, hanya bisa diminimalisasi, tapi tidak bisa merubah karakter yang sudah memang ada. Tapi saya melihat, kalau berkaca dari kasus ini, Mbak Elisa, ini mungkin harus dicek ya. Kelihatannya kalau dari cara dia menendang, cara dia memukul, cara dia bahkan melindas, almarhumah, ada gangguan kepribadian antisosial di sini, bukan hanya sekedar anger management yang meledak-ledak, Mbak. Oke, artinya bahwa sebenarnya kalau kalau dilihat dari ini ada sebuah masa lalu yang belum selesai hingga akhirnya itu terbawa, bahwa sebenarnya kita bisa mendeteksi sebenarnya dari perilaku pasangan kita atau calon pasangan kita Ya. seperti itu sebenarnya, Mbak Tantri? Ya, bisa juga dari pola asuh, Mbak. Over pampering. Jadi bagaimana anak-anak yang dilayani dari kecil, dimanjakan, disiapkan segala sesuatu yang dia butuhkan eh, dengan apa ya? Dengan lengkap. Jadi over pampering ini membuat dia apapun yang saya inginkan, saya harus dapatkan. Dan kalau ini dibawa di dalam satu hubungan romantik seperti ini, penguasaan atas seseorang yang terjadi. Nah, kalau tadi dikatakan untuk sementara karena faktor kecemburuan. Nah, biasanya di dalam satu relationship, faktor kecemburuan ini yang membuat budaya terkadang juga patriarki membuat laki-laki kelihatannya lebih berkuasa terhadap perempuan. Laki-laki kelihatannya punya power dalam arti tenaga lebih besar, tetapi disalahgunakan. Disalahgunakan untuk menguasai yang harusnya perempuan yang lemah untuk dilindungi, tetapi malah dijadikan sebagai sansak. Oke. Mbak Tantri, ini juga kita sering mendengar kasus yang
sama juga mungkin mereka bisa menutupi di awal pertemuan, tidak terdeteksi di awal, tapi kemudian muncul saat hubungan atau saat sebuah hubungan sudah mulai terjalin. Nah, ini bagaimana kita mengatasi ini? Masih bisa dibereskan kah atau sudah terlambat kah? Sebenarnya di awal-awal segala sesuatu yang jatuh cinta, yang manis-manis, yang baik-baik, yang terlihat. Tetapi harusnya kalau kita waspada dan punya hubungan dengan orang lain, apa yang disimpan itu biasanya keluar. Sederhana lah, misalnya membawa kendaraan terus tiba-tiba dipotong oleh orang. Bagaimana emosi yang meledak-ledak atau punya gangguan kepribadian antisosial akan kelihatan sekali bagaimana dia berhadapan pada saat situasi di mana dia harus mengambil keputusan dan bertindak. Nah, yang punya gangguan kepribadian antisosial akan melakukan itu dengan emosi yang meledak-ledak, memukul, menendang. Apalagi kalau dia menganggap dia punya sesuatu yang akan membacking, akan bisa membantu dia dalam penyelesaian. Atau mungkin sebelumnya pun masalah-masalah yang terjadi seperti ini setiap kali dia mendapatkan solusi kan ada bantuan dari luar. Dan saya juga melihat mungkin yang lain adalah pengaruh daripada alkohol, mungkin harus ditelusuri, dan juga pengaruh dari obat-obatan terlarang atau narkoba, Mbak Elisa. Baik, Mbak Tanri, kalau kita juga lihat di luar dari kasus yang terjadi di Surabaya ini juga ada beberapa kasus lainnya di mana korban sebenarnya sudah memberi sinyal seperti itu bahwa dia menjadi salah satu korban dalam toxic relationship seperti itu, bahkan tadi di-upload di media sosial. Dan ada juga yang apa yang membuat, kalau ini kan akhirnya bertanya-tanya, sudah dipukuli, sudah tahu bahwa ini adalah sebuah toksik, tetapi masih bertahan. Bahkan kita juga pernah membahas terkait dengan KDRT di dalam rumah tangga pun masih bertahan untuk itu. Ini apa yang membuat pelaku tetap memilih bertahan? Maksud kami korban. Iya, kalau saya melihat banyak sekali aspek bisa menjadi alasan untuk seseorang tetap bertahan di dalam satu relationship, walaupun sudah tahu bahwa itu ada toxic relationship. Jadi buat saya, terkadang seseorang yang berada dalam satu hubungan menganggap sudah terlanjur dekat, terlanjur cinta, terlanjur sayang, tetapi harus ingat bahwa terlanjur sayang, terlanjur cinta dengan karakter yang seperti ini, yang punya gangguan kepribadian seperti ini, dengan anger management, kemarahan yang meledak-ledak, tidak akan pernah bisa berubah. Jadi kalau buat saya, orang-orang di sekitar di mana kita anggap teman-teman, saudara, anak sekalipun gitu ya, melihat bahwa dia terjebak di dalam satu relationship yang toxic, cuma memberikan dia nasihat, memberikan masukan. Atau kalau perlu mencari professional help, Mbak Elisa, untuk melihat kenapa, menggali lebih dalam kenapa dia quote and quote terjebak di dalam toksik, terang-terangan toksik seperti ini. Karena hanya dirinya sendiri yang mampu untuk melepaskan itu sebenarnya, Mbak Taufik. Baik, Mbak Novi, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Novita Tanri.